tegang ya selama pertandingan, selama berada di sana, di mana pada saat pertandingan pertama saya tidak mengeluarkan apa yang biasa saya lakukan, ya yang dipicu karena cuaca di sana yang sangat panas. Kaki kanan saya cedera, tapi saya harus buktikan kalau saya tidak, saya akan tetap bisa berjuang dengan mengandalkan satu kaki kiri, melakukan tendangan-tendangan dengan kaki kiri, dan puji Tuhannya Tuhan memberikan saya kemenangan. Pada malam hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan atlet yang sangat luar biasa atas perjuangannya untuk membela nama Lampung di kancah PON Papua 20 di Papua kemarin. Kita ingin ngobrol bersama atlet Muay Thai yang peraih medali emas, yakni bersama Bang Mitra. Selamat malam Bang Mitra. Selamat malam Bung. Iya Bang Mitra, sorry nih kita bincang-bincang untuk sedikit ingin tahu nih apa sajakah yang dilakukan oleh Mas Mitra sendiri gitu kan. Mungkin secara estafet mungkin ya Bang Mitra. Bang Mitra ya. Mungkin disapa teman-teman di layar monitor Bang Mitra. Oke, selamat sore menjelang malam untuk semua Tribuners dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Mitra Edisya Putra Waruwu. Saya atlet Lampung yang bertanding kemarin di PON Papua, dan puji Tuhannya saya bisa membawa pulang medali emas ke Lampung di cabang olahraga Muay Thai. Itu aja. Kelas 54 kg ya Bang ya? Iya, kelas 54 kg. Iya. Oke, pemirsa, kita ketahui atlet Muay Thai menyumbangkan medali emas, sehingga total keseluruhan emas yang didapatkan oleh Lampung berjumlah 14 ya Bang Mitra ya. Ya, ini. Dan posisi kita di 10. Peringkat 10. Ya. Dan menjadi target dari KONI Lampung sendiri gitu Bang Mitra ya. Benar sekali, benar sekali. Bang Mitra, kita ingin tahu nih, bagaimana sih Bang perasaan Abang telah kembali ke Lampung kemudian dengan membawa medali emas? Bisa diceritakan Bang? Kalau perasaan sih ya pasti senang dan bangga ya, karena apa yang telah kita targetkan selama ini tercapai gitu. Dan sangat senang juga atas apa yang telah KONI lakukan, semua support yang telah mereka lakukan, dan pada saat balik ke Lampung juga benar-benar sangat disambut. Bahkan saya juga sangat berterima kasih kepada KONI karena memberikan dukungan moral kepada atlet-atlet yang tidak berprestasi pada PON kali ini. Karena semua atlet Lampung kan tidak mendapatkan prestasi sesuai yang diharapkan ya. Jadi saya juga sangat bahagia. Saya juga sangat senang melihat teman-teman yang telah berjuang, melihat semua yang telah berjuang, dan KONI, Pemprov, dan semua yang ada di Lampung, bahkan masyarakat Lampung memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada atlet-atlet, baik yang mendapatkan prestasi ataupun yang tidak mendapatkan, ataupun yang belum mendapatkan prestasi di PON kali ini. Oke, Bang Mitra, cabur Muay Thai sendiri baru tahun ini ya kabarnya mendapatkan medali emas ya di tangan Mas Mitra ya? Ya, dan secara ofisial, secara resmi baru kali ini Muay Thai dimasukkan ke PON, karena tahun 2016 Muay Thai itu masih cabang olahraga eksibisi. Oke, artinya perdana untuk kita dari atlet cabur Muay Thai berhasil meraih emas. Iya, benar. Oke, Bang Mitra, mungkin kita ingin tahu lagi nih, sambutan keluarga besar, kemudian teman-teman dan para kolega seperti apa sih, Bang Mitra? Sambutannya seperti yang saya bilang tadi, sangat hangat, terus sangat memberikan dukungan, sangat luar biasa sambutannya, euforianya juga sangat luar biasa. Lampung kita pulang disambut, mereka bahkan rela sampai nunggu kita sampai pagi, memberikan dukungan kepada kita, memberikan sambutan maksud saya, karena waktu itu kita pulang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Lampung itu harus via Damri biar kita transitnya nggak lama gitu. Nah, mereka menunggu kita dari jam berapa, yang ditargetkan kita sampai jam 4 subuh, bahkan rela nunggu sampai jam 6 pagi gitu kalau nggak salah. Mereka sambut kita dengan sangat luar biasa. Kebetulan waktu itu pulang bareng cabang olahraga softball dan baseball,
Jadi kami semua diberikan sambutan yang baik dari KONI. Kalau untuk keluarga ya sangat bangga pastinya ya. Mereka sambut dengan hangat, mereka sambut dengan bahagia, semua keluarga bahagia. Begitu juga dengan partner-partner dan kolega-kolega semuanya sangat menyambut bahagialah atas apa yang telah kita raih. Karena saya meraih ini bukan karena kerja keras saya sendiri, tapi tanpa tim saya tidak akan mendapatkan prestasi di PON kali ini. Oke. Ada acara khusus nggak nih Bang di rumah gitu setelah kepulangan Mas Mitra sendiri, Bang Mitra sendiri? Masih belum sih, karena keluarga besar masih belum kumpul semua. Jadi nunggu keluarga besar kumpul semua baru ada acara khusus ya. Syukuran lah ya intinya ya. Ya syukuran ya, benar sekali. Bang Mitra, ini kan saat PON kemarin itu saat PON kemarin sebenarnya pengalaman apa sih Bang yang paling berkesan selain meraih emas pada PON kemarin? Kalau pengalaman sih ada banyak ya. Kalau yang pertama saya ingin ceritakan pengalaman kayak saya kan posisinya kemarin di kejuaraan nasional dan juga Liganas dan Seleknas buat SEA Games. Puji Tuhan saya mendapatkan emas dan saya selalu mewanti-wanti karena label juara yang ada di saya gitu. Bagaimana caranya saya harus tetap menjaga agar selalu menjadi juara gitu. Itu menjadi tekanan tersendiri gitu. Itu kayak menurut saya adalah sebuah pressure buat saya sendiri agar tidak kalah dan memberikan hasil yang terbaik. Terus kalau pengalaman berikutnya, menurut saya sih semua pengalaman saya benar-benar tegang ya selama pertandingan, selama berada di sana, di mana pada saat pertandingan pertama saya tidak mengeluarkan apa yang biasa saya lakukan, ya yang dipicu karena cuaca di sana yang sangat panas dan adaptasi belum beradaptasi banget gitu maksudnya. Terus karena pertandingan pertama saya tidak all out, jadi saya bermain di luar game plan, di luar rencana permainan yang diberikan oleh tim pelatih. Akhirnya saya ada beberapa cedera yang sebenarnya memicu saya untuk tidak berada di top performa lagi. Dan di semifinal saya bertemu orang yang, atau maksud saya atlet yang pernah bertemu dengan saya dalam kejuaraan nasional kemarin di Kendari tepatnya, dan itu juga menjadi tekanan lagi bagi saya karena kaki kanan saya cedera, tapi saya harus buktikan kalau saya akan tetap bisa berjuang dengan mengandalkan satu kaki kiri, melakukan tendangan-tendangan dengan kaki kiri, dan puji Tuhannya Tuhan memberikan saya kemenangan. Sampai di final saya juga masih cedera, ada beberapa cedera, ya saya tetap berjuang. Dan pengalaman yang paling berarti buat saya sih di saat semua tim bergabung untuk mendukung saya, ada dari jajaran KONI, ada juga dari waktu itu pas semifinal Pak Sekna nonton, sampai di final juga KONI nonton. Terus pas semifinal atlet-atlet dari cabang olahraga lain nonton. Itu menurut saya euforianya sangat luar biasa. Ya luar biasa. Dan di tempat pertandingannya sendiri penontonnya luar biasa banyak gitu. Jadi seumur-umur saya bertanding kayaknya ini pertandingan yang penontonnya dengan jumlah yang sangat besar gitu. Jadi itu juga yang mendorong saya untuk melakukan yang terbaik gitu. Itu menurut saya pengalaman yang luar biasa karena pertama kalinya tanding di PON dan tahu kalau PON itu adalah event yang besar dengan jumlah penonton yang begitu, juga menurut saya ada kebahagiaan tersendiri lah. Nah, Bang Mitra, menurut Bang Mitra sendiri soal Papua seperti apa sih penilaian Anda sendiri? Kalau Papua sih menurut saya kota yang sangat ramai ya. Kebetulan saya di pertandingannya di Jayapura, di kabupatennya, dan saya bertanding di STT Gidi. Saya merasa nyaman sekali di sana karena setiap kali berpapasan dengan orang-orang di sana selalu menyapa, selalu senyum, tidak ada yang nggak senyum sih seumur-umur. Maksudnya selama saya di sana tidak ada yang nggak senyum, selalu ramah gitu. Dan selama saya di sana juga mereka sangat ramah, membantu kita, bahkan tanpa kenal cuma nanya ini dari kontingen dari mana, dari Lampung, ngajak cerita, ngalir, dan mereka juga sangat terbuka untuk semua orang yang datang kepada mereka. Tidak seperti apa yang diberitakan sih.
seperti itu yang saya rasakan, kenyamanan dan keramahan mereka sih.